warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhi bil hudal wa'dil haq yuzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Komisariat Arfaruddin IMM Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Milad ke-61 IMM Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan peserta yang berbahagia. Dalam kehangatan kebersamaan ini, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena limpahan karunia-Nya kita semua dapat merasakan nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat kemakmuran di dalam negeri surga ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong dalam umatnya penerima syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di era globalisasi ini, khususnya Indonesia, negara surga dengan berjuta kekayaannya, tetapi faktanya Indonesia harus mengalami penurunan moral berpikir kritisnya. Dilansir dari World Population Review, IQ rata-rata masyarakat Indonesia sekecil-kecilnya adalah 78,49. Angka ini berada di bawah rata-rata IQ global yang berkisar antara 85 hingga 115. Dengan jumlah IQ ini, Indonesia menduduki peringkat ke-127 dari 179 negara yang diuji pada 2024 lalu. Ini membuktikan bahwa penurunan moral berpikir kritis mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya akan menjadi permasalahan jangka panjang bagi masa depan bangsa Indonesia. Penyebab utama ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya adalah pola berpikir pemimpin dan masyarakat Indonesia itu sendiri yang kurang kritis. Dari sisi pemerintahan, banyaknya pejabat Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Bahkan belakang ini terdapat pejabat yang kedapatan korupsi hingga hampir menyentuh angka 1 kuadrat triliun. Tentunya ini sangat-sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah dari sisi masyarakat Indonesia, kesadaran yang kurang dalam menjaga lingkungan yang menyebabkan bencana alam. Ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak terlalu penting. Dari sisi pelajar, adanya AI sebagai algoritma praktis yang menyebabkan pelajar Indonesia malas untuk literasi. Dan dari sisi guru, guru di Indonesia seperti tokoh yang tidak terlalu penting keberadaannya. Pasalnya, ini dibuktikan dari adanya guru-guru honorer yang hanya dibayar 300.000 dari 3 bulan masa kerjanya. Sungguh sangat memprihatinkan negara Indonesia ini. Faktor inilah yang akan menghambat kestabilan politik, kemajuan teknologi, sumber daya manusia, dan juga kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk senantiasa membangun dan melatih diri dalam berpikir kritis. Karena di era krisis manusia kritis ini tentunya terus saja bertambah. Kita pun bisa mulai untuk berbenah. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah 1. Melatih literasi dan numerasi. Dengan memperbanyak literasi dan numerasi, maka semakin banyak juga wawasan yang akan kita dapat dan mungkinan kita untuk selalu berpikir kritis dalam suatu hal. Yang kedua adalah memperbaiki moral.
dengan memperbaiki kebiasaan buruk menjadi yang lebih baik, dan juga memiliki sifat toleransi dan cinta terhadap alam. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang kritis. Dengan menjadi pribadi yang kritis, kita dapat menyumbangkan diri sebagai pemuda-pemuda penerus bangsa yang berkualitas. Menggunakan teknologi dengan bijak adalah nomor 4. Mempergunakan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat, juga tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang beredar, yang tentunya belum teoritis dan belum dibuktikan secara data-data yang konkret. Dan juga mempergunakan teknologi sebagai sarana pendukung demokrasi di Indonesia. Untuk itu janganlah biarkan teknologi mengendalikan kehidupan kita, tetapi kitalah yang akan mengendalikan teknologi. Dan kita akan memajukan teknologi di Indonesia sebagai pemuda-pemuda pemikir kritis penerus bangsa. Biasakanlah untuk bertanya. Jangan mudah percaya dengan hal yang belum teoritis. Cintailah segala sesuatu. Dan cintailah kebenaran. Setelah jauh berlayar dan kapal pun akan berlabuh, tak terasa pidato yang saya sampaikan sampai pada penghujung pembahasan. Dalam menyampaikan hal pidato ini, tentunya saya jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya menyampaikan permintaan maaf saya apabila dalam kata, kalimat yang saya ucapkan terdapat kesalahan yang menyinggung beberapa pihak. Semoga Indonesia mencapai cita-citanya, yaitu Indonesia emas, bukan Indonesia gelap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.